أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kitab Qawaidut Tahdits fi fununi mustalahil hadits. Kita masuk ke al-babus sabi', bab yang ke-7 dari buku ini, yaitu tentang ya fi ahwalir riwayah, tentang keadaan-keadaan periwayatan hadis. Kata beliau wa fihi mabahis, dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu riwayatul hadis bil makna, tentang meriwayatkan hadis secara makna, bolehkah? Ya. Artinya ketika kita membawakan hadis tapi kita tidak hafal ya teks daripada hadis tersebut, kemudian kita riwayatkan secara makna, ya, bolehkah seperti itu? Ini terjadi ikhtilaf. Kata beliau, i'lam annahu qad rakhasa fi sawqil hadisi bil ma'na duna siyaqi 'ala al-lafzi. Ketahuilah bahwa sebagian ulama yang memberikan keringanan bolehnya membawakan hadis secara makna. Ya. Di antara ulama yang membolehkannya yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Darda, Wathilah bin Al-Asqa, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Di antara tabi'in, ya, Al-Hasan Al-Basri, Asy-Sya'bi, Amr bin Dinar, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Ikrimah. Berkata Ibnu Sirin, "Kuntu asma'ul hadis min 'ashrat al-ma'na wahid wal alfaz mukhtalifah." Dahulu aku suka mendengarkan hadis ya dari 10 orang, maknanya sama tapi lafaz-lafaznya berbeda-beda. Ini sering terjadi demikian. Ya. Demikian pula ya, kalau kita perhatikan sering kali para sahabat berbeda di dalam menyampaikan hadis dari sisi lafaz-lafaznya. Di antara mereka ada yang meriwayatkan secara sempurna, di antara mereka ada yang meriwayatkan secara makna, di antara mereka ada yang meriwayatkan secara ringkas, bahkan di antara mereka juga ada yang meriwayatkan ya secara panjang demikian. Ya. Wa kulluhum la yata'ammadul kadhib. Semuanya mereka tidak pernah tujuannya untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'uhum yaqsidul sidq. Ya, semuanya mereka ya berusaha untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling hati-hati di dalam menyampaikan hadis adalah ya para sahabat Rasulullah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan dahulu, bagaimana Anas bin Malik apabila menyampaikan hadis Nabi, beliau keluar keringat dinginnya, ya, sambil beliau berkata au kama qal. Abdullah bin Umar kalau menyampaikan hadis Nabi, beliau bergidik, ya, saking takutnya mereka untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yaqulun, dahulu mereka para ulama berkata, innamal kadhib ala man ta'ammadahu. Dusta atau berdusta itu buat orang yang memang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan dari Imran bin Muslim, ya, bahwa demikian pula ya diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, innama tuhaddithu bil hadithi anta, ahsanu lahu siyaqan wa ajwadu tahbiran wa afsahu bihi lisanan minhu idha haddathana bihi. Faqal idha asabtu al-ma'na fala ba'sa bidzalik. bahwa ada seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri,
ya, hai Abu Sa'id, ya, engkau ini menyampaikan dengan suatu hadis, tolong perbagus ya redaksinya. Artinya tolonglah sampaikan sesuai dengan teksnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, kalau aku yang menyampaikan hadis dan memang maknanya tepat, ya tidak keluar daripada apa yang disampaikan, tidak apa-apa, kata Al-Hasan Al-Basri. Ya. An-Nadhr bin Shumail berkata, karena Hushaim lahanan, Hushaim bin Bashir itu ya suka salah. Ya. Fakasautu lakum hadithahu kiswatan hasanah, yakni bil i'rab. Maka aku ya akan memberikan baju kepada Hushaim ya baju yang bagus. Ya, di mana Nadhr bin Shumail seorang yang ahli nahwu. Ya. Artinya Hushaim ini ya suka salah dalam bahasa Arab, maka kemudian diluruskan oleh Hushaim ya ketika ia menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Namun para ulama mengatakan bahwa orang yang ingin meriwayatkan hadis secara makna harus ya memenuhi syarat. Dalam Taqribut Tahdzib sebagaimana dikatakan disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam macam yang ke-26, beliau berkata, "Illam yakunir rawi 'aliman bil alfaz khabiran bima yuhilu ma'aniyaha lam tajuz lahu riwayah lima sami'ahu bil ma'na bila khilaf bal yata'ayyan al-lafdhu alladhi sami'ahu fa in kana 'aliman bidzalika faqalat ta'ifatu min ahli al-hadits wal fiqh wal usul la yajuzu illa bil lafdhihi wa ilaihi dhahaba Ibnu Sirin wa Tha'lab wa Abu Bakar Ar-Razi min al-Hanafiyah." Wa qala jumhurus salaf wal khalaf min at-tawaif minhum al-a'immatul arba'ah yajuzu bil ma'na fi jami'i dzalik. Kata beliau, kata As-Suyuti, kalau seorang perawi ya tidak punya bukan orang yang alim terhadap lafaz-lafaz hadis dan bukan orang yang sangat tahu tentang makna-makna yang tentang apa-apa yang bisa merubah makna, maka pada waktu itu dia tidak boleh meriwayatkan kecuali tidak boleh ia meriwayatkan secara makna. Artinya ya kata Imam Suyuti bahwa seorang perawi itu disyaratkan yang pertama itu betul-betul berilmu atau alim terhadap lafaz-lafaz hadis. Yang kedua, betul-betul tahu khabir dengan terhadap apa-apa yang bisa merubah makna. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau dia misalnya tidak memenuhi dua syarat ini, maka dia tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Tapi harus dia membawakan hadis secara teksnya langsung. Demikian dengan tanpa perselisihan dari para ulama, kata As-Suyuti. Ya. Tapi kalau ternyata dia terpenuhi dua syarat ini, ya maka ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh tetap. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat jumhur, ya, di antara imam yang 4 boleh. Ya dia meriwayatkan secara makna. Dan ini wallahu a'lam yang kuat. Dan ini adalah perbuatan Imam Bukhari. Sementara Imam Muslim ya merojihkan atau mengunggulkan pendapat yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Makanya ya Sahih Muslim diunggulkan oleh para ulama di atas Sahih Bukhari dari sisi lafaz-lafaznya. Di mana Imam Bukhari seringkali ya meriwayatkan hadis itu secara makna, sedangkan Imam Muslim tidak pernah, bahkan beliau tidak membolehkan meriwayatkan hadis secara makna. Ya beliau wajib meriwayatkan hadis secara teks, ya sesuai dengan apa yang beliau dengar dari gurunya.
Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah merupakan perselisihan para ulama. Namun sudah kita sebutkan bahwa yang rajih Allahu alam diperbolehkan kalau dia memenuhi syarat. Ya. Kalau dia memenuhi syarat. Di dalam kitab Nawadirul Usul, Al-Hakim At-Tirmidzi ya berkata di dalam pembahasan pokok yang ke-268 yang mengenai membawakan riwayat hadis secara makna. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sabda, "Nadharallahu imra'an sami'a minna hadisan faballaghahu kama sami'a minna fa innahu rubba muballaghin huwa aw'alahu min sami'in." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan dari kami hadis lalu ia sampaikan sebagaimana yang ia dengar. Berapa banyak orang yang disampaikan ilmu ia lebih paham daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Ya. Kata Al-Hakim At-Tirmidzi, "Iqtadal ulama'ul ada." Para ulama sangat memperhatikan masalah penyampaian hadis, wa tablighul ilm, dan penyampaian ilmu. Falau kana lazim lahum an yu'addu tilka al-alfaz allati balagat asma'uhum bi'ayaniha bila ziyadah wala nuqsan wala taqdim wala ta'khir kanu yastawdi'unaha as-suhuf. Ya. Kalaulah yang harus itu adalah menyampaikan hadis sesuai dengan teks-teksnya yang mereka dengar dengan tanpa ada kurang dan tanpa ada tambahan, tanpa ada mendahulukan atau mengakhirkan, maka mereka akan menulisnya di dalam mushaf-mushaf. Ya, sebagaimana yang diberlakukan kepada Al-Qur'an, ditulis kemudian dijadikan mushaf. Ya. Kata beliau, walau kanat hadhihi al-ahadits sabiluha hakadha lakatabaha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah, kata beliau, menyampaikan hadis itu harus dengan teksnya, tidak boleh tidak boleh secara makna, pasti dicatat baik-baik oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, kemudian dijadikan mushaf. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah. Dan yang mencatat hadis Nabi SAW itu pun juga beberapa sahabat saja. Ya, di antaranya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, di mana ia meminta izin kepada Rasulullah ya untuk mencatat hadis Nabi SAW. Selebihnya mereka menghafalnya. Ya, mereka hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya, maksud daripada Al-Hakim At-Tirmidzi bahwa ini semua ya saksi ataupun penguat yang menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis secara makna itu ya boleh-boleh saja, selama ya tadi sudah dikatakan dia memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama yaitu berilmu betul tentang lafaz-lafaz hadis, dan yang kedua juga sangat berilmu tentang sesuatu yang bisa merubah makna, sehingga kalau dia menyampaikan hadis ya tidak berubah maknanya tersebut. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ada permasalahan, bolehkah meringkas hadis? Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Syarhul Nukhbah, ya, yang disebut dengan Nuzhatun Nazar, berkata, "Amma ikhtisarul hadis fal aktsaruna ala jawazihi bi syartin li an yakuna alladhi yakhtasiruhu 'aliman." لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. Meringkas hadis itu boleh menurut ya mayoritas ulama, tapi dengan syarat
bahwa orang yang meringkas hadis tersebut seorang yang sangat berilmu. Ya, karena orang yang sangat berilmu, dia tidaklah mengurangi hadis kecuali sesuatu yang tidak ada hubungannya ya dengan satu sama lainnya. Ya, dimana terkadang misalnya seorang ulama ketika ingin berdalil dengan suatu permasalahan sementara hadisnya panjang, maka ya diambil saja kalimat yang menunjukkan kepada ya yang dia sedang berdalil dengannya. Ini namanya meringkas hadis. Maka meringkas di sini harus boleh saja kalau ternyata ya tidak tidak merusak makna. Makanya harus betul-betul orang yang betul-betul alim, berilmu. Ya, terkadang dia ada orang bodoh misalnya meringkas hadis. Ternyata dia potong hadisnya padahal terusannya itu masih ada hubungan dengan hadis tersebut. Nah, ini bahaya. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim berkata, As-sahihul ladzi dhahaba ilaihi al-jamaahir wal muhaqqiquna min ashabil hadis. Yang benar, yang merupakan pendapat mayoritas para ahli hadis, ya bolehnya meriwayatkan sebagian hadis, artinya meringkas ya hadis tersebut. Ya, kalau misalnya hadisnya panjang kemudian dipotong, ya cukup dibawakan hadis yang kita inginkan saja lafadznya. Itu boleh kata Imam Nawawi atas pendapat jumhur. Tapi ingat sekali lagi syaratnya yaitu dia harus betul-betul berilmu ya tentang apakah lafadz tersebut masih ada hubungannya dengan kalimat lain atau tidak. Ya, kalau dia tidak punya ilmunya tidak boleh karena bisa merusak makna. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan periwayatan hadis, dan insyaallah kita lanjutkan tentang keadaan-keadaan periwayatan hadis pada pertemuan yang akan datang. Dan kita lanjutkan sekarang itu pembacaan kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah wal Mawdu'ah. Ya, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang palsu. Ya, hadis-hadis yang palsu dan yang lemah ya. Kemarin kita sudah bacakan hadis yang palsu, yang sudah 2 hadis ya. Yang pertama tentang keutamaan akal, dan sudah kita sebutkan bahwa semua hadis yang berhubungan dengan akal dan keutamaan akal hadisnya palsu. Kemudian hadis yang kedua yang sudah kita bahas tentang hadis siapa yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak menambah ya kecuali jauh kejauhan dari Allah. Dan sudah kita jelaskan bahwa di sini batil, dan bahwasannya yang rajih ini mauquf kepada sebagian sahabat. Kemudian hadis yang ketiga kata Syekh Albani, hadis himmatur rijal tuzilul jibal. Ya, semangat para lelaki itu bisa menghancurkan gunung. Kata beliau, laisa bihadis. Ini bukan hadis. Berkata Syekh Ismail Al-Jaluni dalam kitab Kashful Khafa, lam aqif ala annahu hadis. Aku tidak tahu bahwa ini adalah hadis. Artinya aku tidak menemukan ya di kitab manapun bahwa ini adalah hadis. Lakin naqala ba'dhum an Syekh Ahmad Al-Ghazali annahu qala. Akan tetapi sebagian mereka menukil dari Syekh Ahmad Al-Ghazali bahwa ia berkata Rasulullah bersabda begitu. Ya, semangat lelaki itu bisa mencabut gunung. Kemudian kata Al-Jaluni fal yuraji. Ya, fal yuraja, hendaklah dirujuk ya kitab Al-Ghazali tersebut. Kemudian Syekh Albani berkata qad raja'na ma dhanna fi kutubus sunnah. Sudah kita cari di kitab-kitab sunnah, ternyata tidak ada satupun ya kitab-kitab sunnah yang mencantumkan hadis tersebut. Ya. Adapun Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya membawakan hadis tersebut, ya. Itu tidak menunjukkan bahwa hadis tersebut ada, karena Imam Ghazali sudah sering kali kita sebutkan bahwa beliau mengakui sendiri bahwa beliau adalah orang yang sangat sedikit pengetahuannya terhadap ilmu hadis. Ya. Falaysa huwa minal muhadditsin, dan Imam Ghazali sendiri bukan sebagai ahli hadis. Ya. Ahmad Ghazali ini dia sama dengan saudaranya itu Muhammad Al-Ghazali.
Ya, dan ternyata setelah hadis ini dicari-cari, ikhwatul Islam, ya ternyata hadis tersebut tidak ditemukan dalam satupun kitab-kitab ya para ulama hadis. Hadis yang keempat, hadis al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahaim al-hashish. Ngobrol di masjid ya bisa memakan kebaikan sebagaimana binatang ternak memakan rumputan. Hadis ini kata Syekh Albani la asla lahu, tidak ada asalnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi mengomentari hadis ini, lam aqif lahu ala aslin, hadis ini tidak ada asalnya. Ya, Al-Hafidz dalam Takhrijul Kasyaf dia mengatakan waqala Abdul Wahhab bin Taqiyuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah lam ajid lahu isnadan. Aku tidak menemukan sanad hadis ini. Ya, berarti hadis ini walaupun ada dalam Ihya Ulumuddin ternyata dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi bahwa hadis yang tidak ada asalnya. Demikian pula Taqiyuddin As-Subki ya dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah juga mengatakan bahwa aku tidak menemukan sanadnya. Ya. Jadi hadis yang tersebar di masyarakat yaitu berbicara atau ngobrol di masjid itu katanya bisa memakan kebaikan sebagaimana binatang ternak memakan rerumputan, itu hadis yang tidak ada asalnya. Ada memang hadis lain yang hasan di mana Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi akhiriz zaman qaumun yakunu hadithuhum fi masajidihim laisa lillahi fihim hajah. Akan ada nanti di akhir zaman suatu kaum yang obrolan mereka itu di masjid-masjid, Allah tidak butuh kepada mereka. Itu ya dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib nomor 296. Jadi ya dengan lafaz seperti ini nanti akan datang di akhir zaman suatu kaum yang obrolan mereka di masjid-masjid dan Allah tidak butuh kepada mereka, yaitu lafaz yang hasan. Adapun hadis ini itu bahwa obrolan di masjid memakan kebaikan ya sebagaimana binatang ternak memakan rumputan, ya maka ini lafaznya ya termasuk tidak ada asalnya. Taib. Hadis yang kelima, hadis ma taraka 'abdun syai'an lillah la yatrukuhu illa lillah illa 'awwadahu minhu ma huwa khairun lahu fi dinihi wa dunyah. Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, dan dia tidaklah meninggalkan kecuali karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik buat dia di dalam agama dan dunianya. Ya, hadis ini dengan lafaz seperti ini maudhu, palsu. Ya, di situ ada perkataan tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak tinggalkan kecuali karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di dunia dan akhirat, di dalam agama dan dunia. Nah, lafaz di sini dengan ada tambahan di dunia, ada di dalam agama dan dunianya, ini lafaz yang palsu. Dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, Ad-Dailami juga, As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, Ibnu Asakir dari jalan Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqi, haddatsatni walidati Marwah bintu Marwan qalat haddatsatni walidati Atikah bintu Bakkar an abiha qalat sami'tu Az-Zuhri yuhaddits an Salim bin Abdullah an Ibni Umar anna Rasulullah SAW qala dzalik. Qala Abu Nuaim aqibahu haditsun gharib. Ya. Kata Abu Nuaim setelah membawakan hadis ini, ya hadis ini gharib. Ya ternyata sanadnya maudhu. Ya karena di bawah Az-Zuhri seperti Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqi, Marwah bintu Marwan, Atikah bintu Bakkar dari ayahnya juga, itu semua adalah ya orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqi ya dia terkenal suka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya.
Makanya Imam Daraqutni ketika mengomentari Abdullah bin Sa'ad Ar-Raqi, beliau berkata, kana yad'ul hadis, dia suka memalsukan hadis. Ya. Namun ada lafaz lain yang sahih. Ingat ya, ada lafaz lain yang sahih dari hadis ini, yaitu dengan lafaz innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi wa huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Yang dikeluarkan oleh Imam Waqi dalam Az-Zuhd, Imam Ahmad Al-Qudai, dan hadisnya sahih sesuai dengan syarat Sahih Muslim. Berarti ya di sini ada dua lafaz, ada lafaz yang palsu, ada lafaz yang sahih. Ya. Makanya di sini ya akhi azani Allah, yang penting sekali ya kalau ada orang yang membawakan suatu hadis dengan lafaz yang palsu, tidak boleh. Ya, hati-hati, terkadang kita melihat ada hadis, oh ternyata hadis ini kita pernah mendengar hadis ini misalnya palsu, padahal ada lafaz lain yang sahih. Akhirnya kita kemudian menganggap sahih hadis itu, padahal ternyata yang sahih bukan lafaznya demikian. Atau sebaliknya, ya, kita mendengar suatu lafaz yang sahih, kemudian ada orang membawakan lafaz lain yang ternyata lafaz itu palsu, lalu kita menganggap itu hadis sahih. Ya, padahal tidak demikian. Sama tadi ya, hadis yang keempat juga. Ya, hadis dengan lafaz ngobrol di masjid memakan kebaikan sebagaimana memakan binatang ternak makan rerumputan, itu lafaznya tidak ada asalnya. Yang ada asalnya dan yang sahih itu, yang hasan itu yang seperti apa? Yaitu akan ada di akhir zaman suatu kaum yang ngobrolnya di masjid-masjid. Allah tidak butuh kepada mereka, itu yang hasan. Ya, Allahu a'lam. Ikhwatul Islam azani Allah, ini adalah hadis yang kelima. Saya kira cukup dulu ya, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita buka tanya jawab. Nah, baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah taala berkenaan dengan ahwal rawi atau keadaan-keadaan rawi dan beberapa hadis dari kitab hadis silsilah hadis dhaifah yang disampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya secara langsung. Silahkan di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan berikan untuk kesempatan pertama bagi penelpon di rumah. Silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, kita angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari beberapa pendengar yang sama berkenaan dengan khutbah yang tadi sampaikan. Begitu banyak pesan singkat yang kami terima berkenaan dengan sebuah hadis yang beredar dan disampaikan oleh sebagian kaum muslimin untuk bermaaf-maafan sebelum atau menjelang Ramadan. Bagaimanakah status hadis ini dan dari sisi mana kedhaifannya atau kepalsuannya? Jazakallah khair. Iya, hadis ini termasuk hadis yang tidak ada asalnya, tidak temukan sanad-sanadnya. Ya, dalam kitab mana? Ya, makanya mereka yang membawakan hadis ini pun tidak berani menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, makanya saya menyangka bahwa hadis ini disebarkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang masalah ilmu, tapi dia ada niat baik. Kemudian dia pun membuat hadis ya dengan alasan bahwa ini untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Ini padahal dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair. Silakan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Tafadhal. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Dengan Ummu Khairiyah, Kayu. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, beberapa hari yang lalu anak pernah mendengar salah satu hadis ya Ustaz, yang disampaikan oleh seorang ustazah yang anak pikir dia seorang yang pintar ya Ustaz ya, karena bertitel S3 dalam bidang agama. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda
barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, maka diharamkan baginya api neraka. Tanpa menyebutkan periwayatannya, Ustaz. Bagaimana status hadis ini, dan apabila jika ternyata hadis ini doif, apakah orang-orang yang seperti ini, Ustaz, yang termasuk berdusta atas nama Rasulullah? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair mu khair ya. Baik, silakan Ustaz. Iya, hadis itu ya masuk dalam golongan hadis-hadis yang ya lemah, bahkan saya kira itu palsu. Di mana maknanya sendiri tampak terlihat sekali. Siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, maka Allah akan haramkan api neraka kepadanya. Iya, seakan-akan amalan ini ya sangat agung sekali di sisi Allah, hanya karena dia menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita walaupun dia nggak puasa. Iya. Makanya tanda daripada hadis palsu kata para ulama, apa itu? Itu ya amalannya sangat kecil tapi pahalanya luar biasa. Maka dari itu ya hati-hatilah ibu ya terhadap setiap orang yang menyampaikan hadis-hadis, walaupun dia gelarnya S3, walaupun dia gelarnya profesor, itu bukan jaminan dia ya. Maka dari itu kewajiban ibu adalah bertanya kepada orang tersebut, Ustaz ya atau Ustazah, boleh saya tahu hadis itu siapa yang meriwayatkan, di mana terdapat ya hadis tersebut, dan di kitab mana, supaya bukan apa-apa saya takut berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah ini ya seharusnya yang ibu lakukan terhadap ya keadaan seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Hamba di Bekasi. Baik, silakan Umu. Ya, ini saya mau tanya nih Ustaz. Kalau di bulan puasa ini kan kita memberikan zakat fitrah mau lebaran, ataupun kita bersedekah, itu boleh nggak sama orang yang nggak pernah sholat? Orang itu susah, berarti dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu. Silakan Ustaz. Infak atau bersedekah kepada orang yang tidak pernah mau sholat, ya, tidak pernah mau puasa, kalau memang tujuannya mudah-mudahan bisa merubah dia, mudah-mudahan dia mau sholat, mudah-mudahan dia mau berpuasa, ya, dan kita yakin sedekah kita itu bisa merubah dia, maka bersedekahlah kalau memang jelas tampak maslahatnya di situ. Adapun kalau masih ada, ya, kalau dia maksudnya sedekah kita itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa merubah dia wala syai', maka kita lebih baik ya bersedekah kepada orang-orang yang sholat, orang-orang yang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun, janganlah memakan ya makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kita disuruh ya utamakan orang-orang yang bertakwa dulu. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu kalau kita berikan sedekah atau makan, itu keberkahannya Masya Allah. Pertama kita dapat pahala yang luar biasa. Yang kedua kita dapat doa-doa orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah. Yang ketiga kita menyenangkan hati mereka, orang-orang yang bertakwa. Makanya ya kita dahulukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Kinto, Pak, di Sambas. Gimana, Pak? Di Sambas, Pak. Baik. Ahlan, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, kalau kita puasa itu di pagi hari dan di petang itu diperbolehkan nggak Ustaz? Karena itu ada hadis yang saya dengar dari teman itu bahwa Nabi SAW pernah bersiwak padahal dia sedang berpuasa gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak. Silakan.
Ketahuilah ikhwatal Islam bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan bersiwak atau bersiwak di bulan Ramadan tidak ada yang sahih. Demikian pula hadis yang melarang bersiwak di bulan Ramadan pun tidak ada yang sahih. Karena tidak ada yang sahih baik yang menganjurkan maupun yang melarang, maka kata para ulama dikembalikan kepada asalnya, bahwa segala sesuatu itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena tidak boleh kita katakan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Karena tidak ada dalil yang sahih masalah ini, maka kita kembalikan kepada al-istishab. Yang asal segala sesuatu itu apa? Boleh. Makanya bersiwak pada waktu puasa itu kata para ulama boleh. Cuma masalahnya adalah sikat gigi kalau pakai odol gimana? Sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin mengatakan makruh. Kenapa demikian? Ya karena odol itu sesuatu yang sifatnya lengket dan dikhawatirkan akan masuk ke kerongkongan. Maka mimba bisa di dzari'ah saddu dzari'ah menutup supaya jangan sampai menjerumuskan kepada sesuatu yang bisa membatalkan, maka lebih baik ditinggalkan. Jadi yang lebih bagus pakai siwak aja Pak, nggak usah pakai odol. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon di 0218236543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda di 0819896543. Kita angkat dari telepon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Surti di Condet. Baik, silakan Umu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz bilang hadis itu. Mohon maaf Umu, ada feedback, mungkin radio monitornya dimatikan, tadi kecilkan. Ya, diulang kembali. Jazakallahu khair, silakan. Begini Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz kan bilang hadis yang tidak ada asal-usulnya mengenai berkata-kata di dalam masjid seperti binatang yang memakan tanam-tanaman. Hadis itu dengan lafaz seperti itu Pak tidak ada asalnya Bu. Tidak ada asalnya ya. Terus ada yang hasan, akan ada suatu kaum di akhir zaman yang berbicara di masjid, yang obrolannya Allah tidak berada di masjid dan Allah tidak butuh kepada mereka. Nah, bagaimana maksudnya kan kalau saya sebagai orang awam berpikir maknanya itu kan sama, artinya kita jangan berbicara di dalam masjid, gitu kan Pak Ustaz ya? Iya, kita berbicara secara ilmu hadis Bu bukan secara karena di situ ada berbicara dalam masalah hadis, tapi kita melihat dari sisi lafadznya, bahwa lafadz yang ini tidak ada asalnya, lafadz yang ini ada secara hasan, diriwayatkan secara hasan. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, artinya kita tidak mengamalkan, maksudnya saya akan untuk mengamalkan isinya itu kan artinya boleh-boleh aja kan? Jelas ya, kalau kita mengamalkan yang diinginkan oleh hadis tersebut, jelas harus kita jauhi. Tapi ketika kita sampaikan kepada orang, kita sampaikan lafadz yang hasan. Paham Bu? Oh begitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan di Condet. Jadi kalau misalnya ada dua lafadz, yang satu lafadznya tidak ada asalnya atau palsu atau dhaif, sementara lafadz yang lainnya ada asalnya dan sahih atau hasan, maka kita amalkan yang hasan tersebut tapi ketika kita menyampaikan hadis, maka kita sampaikan yang lafadznya sahih atau hasan tersebut. Nah, jazakallahu khair. Dan menyambung dari pertanyaan Ibu tadi, mungkin semakna dengan pertanyaan bagaimana dengan hadis an-nadhafatu minal iman. Ada yang mengatakan bukan hadis, tapi sejauh kami dengar itu adalah hadis dan memiliki makna yang sahih. Demikian juga saja. Dengan lafaz seperti itu, betul, hadis tersebut tidak ada asalnya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk dari iman. Ada lafaz lain Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Itu diriwayatkan oleh Muslim.
Dan kesucian ini mempunyai makna yang lebih luas daripada sebatas kebersihan. Ya, karena suci itu mempunyai makna suci artinya wudu, suci lahir dan batin, ya suci demikian pula ya segala sesuatu yang bersifat suci. Ya, maka kesucian bahkan sebagian orang mengatakan at-tuhur artinya wudu, al-iman artinya salat. Sebagian mengatakan at-tuhur di sini kesucian hati. Ya, dan kesucian batin, badan, maka itu pun juga termasuk ya dari keimanan. Adapun kita membawakan hadis an-nadhafatu minal iman, maka tidak boleh. Ya, kalau kita sudah tahu secara sengaja kemudian kita bawakan hadis tersebut ya dengan lafaz seperti itu, maka kita termasuk yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Mansyah dari Bandung. Silahkan Pak Mansyah. Begini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedikit lagi kan kita mau ada. Halo Pak Mansyah. Halo. Halo. Iya, silahkan Pak, silahkan. Ya. Sedikit lagi kan kita mau menjalankan tarawih Pak ya. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, berapa rakaat yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad, dan kalau misalkan 4-4-3, dalam 4 itu apakah 2 tahiyat atau 1 tahiyat? Mohon penjelasan dengan hadisnya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Mansyah di Bandung. Silakan. Tentu ya, yang lebih utama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau bersabda, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat, ya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Shalla arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Ya, thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, kemudian beliau salat 4 lagi 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang baik dan bagusnya. Thumma shalla thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, ya, 4 rakaat ini apakah dengan sekali tahiyat ataukah dengan 2 tahiyat? Yang sahih ya bahwa 4 rakaat itu dengan 2 tahiyat. Sebab disebutkan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah bahwa Rasulullah SAW pernah salat ya sebelum zuhur 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Ya, dan ini salat sunnah. Maka pada asalnya bahwa hukum salat sunnah itu ya sama antara salat sunnah qobliyah maupun salat sunnah malam. Maka siapa yang ingin salat 4 rakaat hendaklah dia melakukan dengan 2 tahiyat. Adapun perkataan sebagian orang bahwa kalau kita salat 4 rakaat dengan 2 tahiyat berarti kita mempersamakan dengan salat isya. Ya. Sebagaimana salat witir tidak boleh disamakan dengan salat maghrib, maka salat ini pun juga tidak boleh disamakan dengan salat isya. Kita katakan ini kias yang batil. Ya, kenapa? Karena larangan menyerupakan salat witir dengan salat maghrib itu khusus untuk salat witir saja. Ya, sebab kalaulah larangan tersebut boleh dikiaskan kepada yang lainnya, artinya kalau 4 rakaat tidak boleh dengan sama dengan salat isya, ya, berarti 2 rakaat pun tidak boleh dengan salat subuh, tidak boleh sama dengan salat subuh dong. Ya, salat subuh 2 rakaat ya dengan salat 2 rakaat sunnah sama. Ya, sementara telah ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW salat 4 rakaat, ya, salat sunnah 4 rakaat dengan 2 tahiyat. Atas dasar ini maka ya bagi mereka yang ingin salat 4 rakaat hendaknya 2 tahiyat. Kemudian yang kedua, bahwa ini adalah perbuatan Rasulullah sebagaimana dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sementara sabda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita salat 2 rakaat 2 rakaat. Ya, Nabi SAW bersabda,
Ya, dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya, salatul laili matna matna, salat malam itu 2 rakaat. Rasulullah mengatakan bahwa salat malam itu 2 rakaat, dan ini perkataan. Sementara hadis Aisyah itu perbuatan, dan dalam kaidah usul dikatakan bahwa perkataan lebih dahulukan daripada perbuatan. Maka dari itu, ya, kita katakan bahwa salat 4 rakaat itu hendaknya 2 rakaat dengan 2 tahiyat. Namun yang lebih utama adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Ibnu Abbas bahwa bahwa beliau salat bersama Rasulullah SAW, disebutkan di situ fasolah rakaatain, beliau salat 2 rakaat. Ya. Demikian pula hadis Ibnu Umar, hadis Hudzaifah, dan rata-rata selain Aisyah yang menceritakan tentang hadis salat malamnya Rasulullah SAW itu 2 rakaat. Terlebih telah ada yang sifatnya qauliyah, ya, sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa salat malam itu 2 rakaat, maka itulah lebih utama. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz, dan ini juga merupakan jawaban bagi beberapa pendengar yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Pak Saiful di Jakarta dan Ibu Ana Karnifa di Jawa Tengah dan beberapa pendengar yang lain. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan beberapa amalan yang dianggap sunnah di bulan Ramadan ini, Ustaz. Yang pertama, pembacaan niat dengan nawaitu shaum ghadin, dan pembacaan niat zakatul fitr nawaitu an ukhrija zakat. Apakah kedua lafaz ini sahih di Rasulullah dan bisa diamalkan, atau kalau tidak apakah ada niat-niat yang lain yang disyariatkan? Jazakallahu khair. Melafazkan niat puasa sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, wala sahabat, wala tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4. Bahkan tidak pula termaktub dalam kitab-kitab sahih, ya, dalam kitab-kitab para ulama, baik kitab fikih ataupun kitab hadis. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab, ya, fikih para ulama, ya, terutama yang terdahulu, mereka tidak menyebutkan hal itu. Walaupun memang, ya, dalam masalah melafazkan niat dalam sholat terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, di mana sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah, dan ini yang benar karena tidak ada dalilnya, dan itu pendapat yang dibela oleh Imam Nawawi dan dirajihkan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Ya. Adapun puasa tidak ada penukilan dari mereka dan pembahasan. Terlebih bahwasannya, ya, niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Maka karena niat itu di hati tempatnya dengan ijma para ulama, maka pada waktu itu tidak boleh, ya, kita mengamalkan, ya, hadis atau mengamalkan sesuatu yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka, ya akhi, ia melafazkan niat puasa tidak diragukan bahwa itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, dan itu termasuk yang diada-adakan, ya. Adapun tentang masalah yang berhubungan dengan melafazkan niat zakat juga, ini pun juga tidak pernah kita, ya, bahas atau tidak pernah dibahas oleh, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah wala sahabat wala tabi'in. Yang ada dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah disuruh untuk mendoakan orang-orang yang memberikan sedekah. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah sedekah, ya, dari harta mereka, ya, sebagai sesuatu yang akan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu akan memberikan ketenangan buat mereka. Di sini Rasulullah menyuruh, ya, Allah menyuruh, ya, kepada Rasulnya untuk mendoakan orang yang memberikan sedekah dan zakatnya. Maka, ya, tidak mengapa kalau amil atau orang yang mengurus zakat, setiap kali ada orang yang memberikan zakat kita doakan dia, ya, dengan doa seperti yang tadi, washolli alaihim, ya, dan bersalawatlah kepada mereka, dalam artinya doakan kepada mereka dengan kebaikan, ya, dan tidak ada ketentuan doa tertentu, yang jelas doakan orang yang memberikan zakat dengan doa-doa yang baik. Adapun kemudian diwajibkan harus ada ijab qabul dan yang lainnya, ini semua ikhwatul Islam
ya perkara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena sekali lagi niat itu sudah ada di hati. Dan zakat tidak butuh ijab qabul. Ya, karena ijab qabul itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ta'wid. Ya, ada pergantian seperti perdagangan, pernikahan dan yang lainnya. Adapun zakat sifatnya adalah derma. Ya, sedekah. Sebagaimana kalau kita mau sedekah sama orang, tidak perlu kita ijab qabul. Sama dengan halnya zakat dan yang lain yang sifatnya sedekah, yang sifatnya tabarruk. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mereka. Maksud daripada hadis ini apa? Itu apa, Ustaz? Jazakallahu khair. Artinya bahwa Allah tidak butuh kepada obrolan mereka. Ya. Artinya perbuatan-perbuatan ini melanggar kesucian masjid itu sendiri. Karena masjid itu adalah tempat orang untuk berzikir kepada Allah. Tempat ya untuk salat dan sifatnya ibadah kepada Allah. Hendaklah ya masjid itu disucikan dari perkara-perkara yang bisa merusak dari kehormatan masjid itu sendiri. Nah, ketika kita ngobrol di masjid yang sifatnya duniawiyah, ya, ngomong ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya, maka kita jauhi. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar menyediakan khusus tempat buat ngobrol. Adapun kalau obrolan itu sifatnya memang bermanfaat, seperti yang mengobrolkan masalah ilmu atau masalah dakwah dan yang lainnya, silakan. Ya, tidak apa-apa, karena para sahabat dahulu mereka ngobrol di dalam masjid, terkadang mereka tertawa. Ya, dan Rasulullah pun ikut tersenyum. Ya, Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian kaum muslimin dari negeri ini, kebanyakan yang mereka melakukan selamatan atau ritual-ritual yang secara jamaah dan diadakan doa bersama, mereka berdalil apabila doa diaminkan sebanyak 40 orang maka akan diijabahkan atau dikabulkan. Apakah ini dibenarkan dan apakah ada hadis yang dari Aris di Cibarusah dan pendengar yang lainnya? Jazakallahu khair. Tidak ada satupun hadis sahih ataupun hasan yang menunjukkan kepada itu bahwa doa kalau diaminkan 40 orang akan diijabah. Yang ada adalah bahwa siapa yang seorang mayat yang disolatkan oleh 40 orang, ya, semuanya mereka mentauhidkan Allah, maka kelak ya akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, adapun diamin kalau 40 orang, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pendengar kita dari Abu Nasai di Purworejo. Saat apakah belajar membaca Al-Qur'anul Karim ya juga harus dengan ustadz yang memiliki sanad, sebagaimana ditambahkan dalam pertanyaan yang lain, pembelajaran ilmu hadis demikian juga. Lalu bagaimana kalau keadaan kaum muslimin di suatu tempat tidak memiliki kriteria atau syarat-syarat ustadz yang harus diambil ilmunya dengan sanad tersebut, Ustadz? Jazakallahu khair. Tidak perlu ya kita belajar Al-Quran harus kepada orang yang punya sanad. Tidak juga belajar hadis kepada orang yang punya sanad kepada Rasulullah. Yang terpenting adalah dia menguasai. Karena sanad di zaman ini hanya sebatas pelestarian saja, tidak memberikan pengaruh yang banyak ya. Karena kitab-kitab hadis telah ditulis oleh para ulama, cukup kita ya memeriksa hadis dari kitab-kitab mereka langsung. Ya. Maka dari itu kita belajar kepada seorang ahli qiraat walaupun dia tidak punya sanad, silakan. Karena Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya, kita belajar kepada seorang ahli hadis yang betul-betul paham tentang hadis dan bergumul dengan hadis. Silakan walaupun dia tidak punya sanad, ya. Karena sekali lagi sanad di zaman ini tidak sama dengan sanad di zaman periwayatan. Ya, karena di zaman ini hanya sebatas melestarikan saja. Ya, tidak seperti di zaman periwayatan, karena itu sangat penting sekali untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat sebelum kita angkat dari telepon dari pendengar kita Abu Mahya di Bekasi. Ustaz, sebagian golongan yang menganjurkan tawasul dengan Nabi dan wali
atau termasuk kepada gurunya, mereka berdalil dengan yang pertama Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan kun ma'allah, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Bagaimana menurut Ustaz berkenaan dengan pendalilan seperti ini? Jazakallahu khair. Fakunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Bersama di sini maksudnya apa? Ya. Kalau bersama di sini maksudnya artinya bahwa kita bersama dengan badan mereka, tidak mungkin. Mereka sudah mati. Ya, kebersamaan di sini dalam apa? Ya, di dalam sifat. Agar hendaklah kita menjadi orang-orang seperti mereka. Sebagaimana mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka kita pun berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan benar. Ya, sama sekali ayat itu tidak menunjukkan bolehnya kita tawasul kepada orang yang sudah mati, abadan. Ya, demikian pula hadis yang sebetulnya saya tidak tahu juga, ya, tentang hadis kun ma'allah, ya. Jadilah kamu bersama Allah. Ya. Maka kalaupun misalnya hadis tadi sahih misalnya, maka ikhwatul Islam azani Allah, artinya apa? Jadilah kamu bersama Allah. Ya. Apakah itu menunjukkan, atau kalau kamu tidak mampu bersama, jadilah orang yang bersama Allah. Ya, itu pun maknanya tidak menunjukkan kepada tawasul sama sekali. Hanya menunjukkan bahwasannya ya kita hendaknya jadilah seperti orang yang Allah cintai. Ya, seperti bersama mereka dalam artian di dalam sifat mereka, sebagaimana mereka mencintai Allah, kita pun mencintai Allah. Sebagaimana mereka mentauhidkan Allah, kita pun mentauhidkan Allah. Ya. Wa illa hadis itu saya ragu akan kesahihannya. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Abdurrahman. Di mana Pak Abdurrahman? Di Depok. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apakah orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah itu dengan membawakan hadis-hadis, apa mereka tidak paham kalau ada hadis yang siapa yang berani berdusta atas namaku maka mempersiapkan dirinya di dalam api neraka? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Abdurrahman. Bisa jadi mereka tidak tahu. Ya, dianggapnya bahwa ini perbuatan baik dan isinya adalah baik. Bisa jadi karena mereka percaya sama kiai-kiai mereka, atau percaya sama sebuah kitab yang mereka ulamakan, lalu mereka menganggap nggak mungkin ulama saya ini berdusta atas nama Rasulullah. Akhirnya dia pun bawakan hadis tersebut, ternyata hadis itu lemah atau palsu. Bisa jadi karena dia memahami hadis tersebut salah. Man kadzaba alayya, katanya yang haram itu kadzaba ala. Kalau kadzabali boleh, karena kadzaba ala itu artinya berdusta keburukan. Kalau kadzabi berdusta kebaikan boleh-boleh saja. Akan tetapi ini pun batil. Ya, karena dalam hadis lain dengan lafaz man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Iya. Nah, ini akibat daripada ketidakfahaman, atau bisa jadi karena ada syubhat di kepalanya dan yang lainnya. Yang jelas kita wajib ingatkan kepada orang yang menyampaikan hadis palsu bahwa itu adalah hadis palsu. Ya, kalau dia ternyata ngeyel juga padahal dia sudah tahu hadisnya palsu, maka ia termasuk yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan dalam pembelajaran atau ilmu mustalahul hadis Anda bisa bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Damin di Tremper. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya tentang sebuah buku nih Ustaz. Judulnya Al-Wafi. Di sini disebutkan secara kitab Arba'in An-Nawawiyah. Apakah ke-40 hadis di sini semuanya sahih begitu?
Ya. Itu aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Pak, silakan. Hadis Arba'in Nawawiyah, ya, ada 42 hadis. Qadarullah 2 hadis lemah, 40 tersisa sahih. Ya, adapun yang lemah adalah yang pertama hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Ya. Hadis itu lemah karena ada keterputusan. Yang kedua yaitu hadis innallaha faradha fara'id fala tudayyi'uha wa hadd hududan fala tantahikuha. Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian melanggarnya. Ya, jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian melanggarnya, dan seterusnya. Dan hadis itu lemah karena kalau tidak salah ada perawi yang bernama Hamad bin subhanallah, saya lupa. Ya, dan hadis itu dinyatakan dhaif oleh para ulama. Allah. Nah, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan yang Anda ingin bertanya di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Pak? Pak. Baik, silahkan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya kan ini disuruh di masjid, katanya suruh jadi sholat tarawih ini Pak. Bagaimana saya cara menolaknya Pak ya? Dan biasanya di kampung saya ini sholat tarawihnya 20 rakaat. Bagaimana saya meyakininya? Baik. Ya supaya benar sesuai dengan cara Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jadi Bilal tarawih itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat wala tabi'in. Dia tolak aja Pak, dengan mengatakan maaf saya nggak bisa jadi Bilal Pak, yang lain aja deh gitu. Adapun salat 20 rakaat, ya terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah lebih dari 11 rakaat? Setelah ya kita ketahui dan kita bahas tadi bahwa yang paling utama adalah yaitu 11 rakaat. Jumhur ulama yaitu imam yang 4 mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat berdasarkan riwayat salatul laili matna. Salat malam itu 2 rakaat. Di sini tidak diberikan batasan, yang terpenting 2 rakaat. Ya. Dan ini pendapat imam yang 4, dan mereka menukil dari riwayat bahwa ya ada riwayat yang banyak dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya bahwa mereka salat lebih dari 11 rakaat dan tidak ada pengingkaran di antara mereka. Ya, adapun yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya dan di zaman Umar, ada riwayat yang sahihah bahwa ya di zaman Umar itu 11 rakaat itu yang riwayat yang benar. Adapun riwayat bahwa di zaman Umar 21 rakaat, maka itu tidak lepas dari kelemahan. Allahu a'lam. Maka atas dasar itu ya, wallahu a'lam, bahwa yang paling utama kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, 11 rakaat. Tapi apakah kita katakan bahwa lebih dari 11 rakaat bid'ah? Saya tidak berani mengatakan bid'ah, karena tidak ada pernyataan para ulama satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ya, maka ya kalau misalnya Bapak mau mengikuti yang 20 rakaat sampai selesai, silahkan. Akan tetapi yang paling utama adalah ya 11 rakaat. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk berkaitan dengan salat tarawih tadi Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama dari Jakarta dan dari luar Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, manakala kami ingin mengambil ketentuan atau pelaksanaan salat tarawih sesuai dengan sunnah Rasulullah yaitu 11 rakaat, lalu kemudian imam masjid menjalankan 20 rakaat, bagaimana apabila kita berhenti di 11 rakaat tapi tidak menyelesaikannya bersama imam, sedangkan ada hadis barang siapa yang salat sampai dengan imam selesai maka akan ditulis sebagai salat malam semalam suntuk? Mohon jawabannya dan jazakallahu khair. Yang saya pernah tanya di kota Madinah, ya, banyak para ulama menjawab bahwa lebih baik kita salat bersama imam saja. Pertama karena ya permasalahan yang berhubungan dengan apakah boleh atau tidaknya lebih dari 11 rakaat ini masalah ikhtilaf yang telah diikhtilafkan oleh para ulama.
dan tidak ada nas yang sharih yang melarang lebih dari 11 rakaat. Yang ada adalah pernyataan Aisyah saja bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya, dan ini pun juga ta'wil dari para ulama banyak masalah ini. Sehingga mereka mengatakan maka ya untuk menghilangkan perselisihan di kalangan umat Islam, ya udahlah kita ikut imam saja. Ya, kita ikut imam, ya, terutama Nabi SAW sabda man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai maka dituliskan 11 salat semalam suntuk. Ya, hadis itu sahih. Jadi kalau kita sholat bersama imam sampai selesai silahkan. Kalau kita mau keluar aja deh 10 rakaat, nanti 1 rakaatnya saya di rumah saja, ya silahkan. Tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Ya. Kalau ternyata sholatnya cepat banget Ustaz, nggak tumakninah, maka lebih baik kita sholat di rumah atau cari masjid lain yang tumakninah. Allahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Karena tumakninah adalah rukun sholat ya. Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya, dan demikian beberapa pertanyaan yang sama dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mempercayai azab kubur adalah orang-orang ingkar sunnah, kan tapi pada hakikatnya mereka berdakwah juga dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka menyebutkan hadis-hadis sahih, dan di antara dalilnya bahwa mereka mengatakan hadis sahih tertolak apabila bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jazakallahu khair. Iya, mereka mengingkari sunnah, dan mengingkari sunnah, pengingkar sunnah itu berderajat-derajat. Ada yang mengingkari sunnah ya secara mutlak, pokoknya hadis saya tidak mau terima. Ada yang mengingkari sunnah sebatas yang hadis ahad, katanya hadis ahad dalam masalah akidah tidak boleh dijadikan hujah. Ada yang mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, walaupun itu sahih, maka harus ditolak. Kemudian dia memahami hadis itu sendiri, ya, dengan pemahamannya dia sendiri, tanpa melihat bagaimana para ulama mengkompromikan dua hadis tersebut dan antara hadis dan ayat tersebut. Ya, ini juga kategori ingkar sunnah, pengingkar sunnah. Tapi derajatnya berbeda dengan orang yang mengingkari sunnah sama sekali. Ya, makanya ya orang yang mengingkari sunnah itu berderajat-derajat. Ya, ada yang mengingkari hadis sama sekali semuanya. Ada yang mengingkari hadis ahad saja. Ada yang mengingkari dalam masalah akidah saja. Ada juga yang mengotak-ngatik dengan akalnya. Ya, menurut dia hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal para ulama tidak ada satupun yang mengatakan demikian. Ini fenomena kesombongan. Ya, sombong terhadap pendapat sendiri tanpa melihat ya pendapat para ulama. Inilah memang keanehan ya. Ketika dia menuduh kaum salafiyin sombong katanya, tapi dia sendiri ya ketika berpendapat ya begitu sangat pedenya tanpa melihat pendapat para ulama. Bahkan para ulama dilecehkan oleh dia, seakan-akan pendapat dia yang Masya Allah yang benar. Dia menganggap hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, padahal para ulama tidak mengatakan demikian. Ini subhanallah ya kontradiktif yang fatal. Nah. Baik, selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan berkenaan dengan derajat hadis yang disampaikan oleh sebagian penanya kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari pendengar kita di Bogor dan ada di Bandung. Bagaimana status hadis perbedaan adalah merupakan rahmat, dan satu penanya menanyakan bahwasanya hadis ini disampaikan atau diletakkan di masjid, Ustaz. Bagaimana yang harus kita lakukan? Jazakallahu khair. Hadis ikhtilafu ummati rahmah dikatakan oleh Ibnu Hazm batilun sanadan wa matna. Batil sanad dan matanya. Ya. Adapun sanadnya karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab ya sunnah. Ya, adapun matanya kalaulah perselisihan umat itu rahmat, berarti persatuannya azab. Ya, padahal Allah menyebutkan bahwasannya perselisihan itu bukan rahmat. Allah berfirman, "Ya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk." Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati. Allah mengatakan bahwa mereka semua berselisih. Lalu Allah kecualikan bahwa orang yang tidak berselisih itulah yang dirahmati. Allah berfirman dalam surat apa saya lupa itu. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Berarti orang yang dirahmati itu yang tidak berselisih dan bersatu padu.
Makanya ya, perselisihan umatku rahmat. Apa namanya? Aneh sekali. Ya, bagaimana akan dikatakan perselisihan umat Islam ini rahmat? Berarti konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ketika kita bermusyawarah, ya jangan kita cari ya mufakat dong. Cari cari rahmat. Apa itu? Itu kita berselisih sajalah. Ya, setiap kali kita mau sepakat mufakat, kita katakan jangan sepakat. Justru yang rahmat tuh yang diperselisihkan. Ya udah kita perselisih terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah perkataan yang hatta orang berakal pun akan menolaknya ya. Nah. Baik. Pertanyaan kedua berkenaan dengan hadis derajat pendengar kita bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah status derajat hadis balighu anni walau ayah, di mana ini menjadi hujah atau dalil bagi sebagian besar kaum muslimin yang menggampang-gampangkan untuk menyampaikan permasalahan agama. Akan tapi ketika ditanya tentang masalah duniawi, mereka lebih hati-hati ketimbang berbicara masalah agama. Tolong jelaskan saja, jazakallahu khair. Hadis itu sahih. Ya, balighu anni walau ayah. Akan tetapi pemahamannya harus kita luruskan bahwa tahap penyampaian itu setelah apa. Dalam hadis lain Rasulullah SAW dan nadharallahu imra'an sami'a maqalati ya fawa'aha wa hafidhaha wa addaha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Ya, kepada orang yang mendengarkan sabdaku, ya, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menyampaikannya. Ya, Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Ya. Kemudian dia apa? Ya, memahaminya. Kemudian dia menghafalnya. Lalu dia menyampaikannya. Itu menjelaskan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi itu, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ya, bahwa tahap penyampaian itu terakhir. Sebab Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmati orang yang mendengarkan sabdaku, mendengarkan, kemudian apa? Memahami, kemudian apa? Ya, menghafal, lalu kemudian apa? Menyampaikan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa martabat ilmu itu martabat. Ada beberapa martabat. Yang pertama istima', mendengarkan. Ya, kemudian kita berusaha untuk memahami hadis tersebut. Kita lihat yang pertama hadisnya sahih atau tidak. Ayat tersebut bagaimana, mansukh atau tidak. Ya, sabab nuzulnya apa? Bagaimana penafsiran para ulama? Kita fahami dulu ayat tersebut. Ya. Kita lihat faidah-faidah hukum yang bisa kita petik dari hadis tersebut atau ayat tersebut. Ya, bagaimana para ulama berbicara dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tentang ayat tersebut dan hadis tersebut. Ya, baru setelah itu kita kuasai betul, baru kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini dia tahap penyampaian. Ya. Nah, ini tidak. Ya, dia cabut atau comot ayat sebuah ayat, dipahami sendiri, ditafsirkan sendiri tanpa melihat penafsiran para ulama. Ambil hadis kemudian ditafsirkan sendiri tanpa melihat penafsiran para ulama. Apakah hadisnya sahih atau dhaif, dia tidak peduli. Bagaimana para ulama berbicara dan menafsirkan hadis itu juga tidak peduli. Ya, bagaimana dia harusnya mengumpulkan lafaz-lafaz hadis sehingga saling menafsirkan satu sama lainnya, tidak peduli. Subhanallah. Maka hakikatnya dia belum mengamalkan hadis tadi. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, belum mengamalkan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Zahra di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah kedudukan hadis yang kurang lebih berbunyi jika seorang anak hafal Al-Quran, maka orang tuanya di akhirat akan dimahkotai dan dikalungi dengan selendang berwarna hijau? Jazakallahu khair. Tidak tahu, nanti insyaAllah kita akan cari kembali. Nah. Baik, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indra di Cilengsi. Ustaz, seorang penzina apakah apabila dia berpuasa Ramadan kemudian membayar zakatul fitrah lalu kemudian mengikuti salat Idul Fitri, apakah dia dapat terampuni dosa-dosanya? Jazakallahu khair.
apabila dia masih terus di atas zinanya, ya maka dia berdosa atas zinanya tersebut. Adapun masalah puasanya, ya maka sah puasanya ketika ia menahan haus dan dahaga. Ya. Adapun juga soal zakat fitrnya, ya mudah-mudahan sah. Tapi masalah diterimanya saya tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ya terlebih barangkali dia membayar zakat fitrah dari hasil perzinahannya. Yang jelas ini merupakan hasil yang haram. Ya, na'udzubillah. Ya, maka dari itu hendaklah wanita ini pezina atau pelacur ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Ya, memohon kepada Allah ampunannya, ya kemudian dia bersungguh-sungguh ya banyak beramal saleh. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari Bapak Asep di Bali Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang menyebutkan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah ini merupakan hadis yang sahih dan boleh diamalkan? Jazakallahu khair. Hadis itu dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Ya, disebutkan oleh Syekh Albani bahwa hadis ini hasan li ghairihi, dan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah termasuk perkara yang bisa menyebabkan kesembuhan penyakit seseorang, ya, karena akibat daripada keberkahan daripada sedekah itu. Allahu a'lam. Nah. Baik. Kami angkat kembali satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat sebelum kita terima dari telepon. Ustaz, mohon penjelasan hadis yang menyebabkan bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Dengan dalil ini sebagian kaum muslimin mengatakan bahwasanya Salafi merupakan firqah atau kelompok. Apakah benar pernyataan demikian Ustaz? Jazakallahu khair. Ya akhi, masalah dia disebut firqah atau tidak itu tidak berpengaruh. Cuma masalahnya apakah dia firqah yang sesat atau firqah yang selamat. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita tidak terpengaruh oleh nama. Iya, siapapun namanya, kalau ternyata tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah dan para ulama setelahnya, ya maka dia tidak disebut dengan firqah yang selamat. Ya. Maka dari itu, ya akhul Islam azani Allah wa yakum, ya. Untuk menilai seseorang itu firqah yang selamat, yang dikecualikan oleh Rasulullah, 72 masuk neraka dan 1 masuk surga. Ya. Dan sebagian orang ada yang membalikan, ya, katanya 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Dan itu riwayat yang sangat lemah, bahkan mungkar kata para ulama. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang sahih adalah 72 di neraka dan 1 di surga. Iya. Nah, kita lihat siapa yang yang selamat itu. Rasulullah SAW, ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Artinya, siapa yang senantiasa berpegang kepada agama Rasul dan apa yang dipahami oleh para sahabat, maka dialah orang yang selamat, siapapun, apapun namanya. Iya. Nah, sementara kalau kita hanya sebatas mengklaim, oh saya Ahlussunnah wal Jamaah, sayalah yang dimaksud atau kamilah yang dimaksud dengan firqah yang selamat. Ya, kita lihat apakah klaimnya benar atau tidak. Kita lihat akidahnya. Kita lihat ibadah, tata cara ibadahnya, keyakinan dia bagaimana, sesuai tidak dengan keyakinan para sahabat. Ya, kalau ternyata orang yang mengaku Ahlussunnah ternyata apa yang terjadi, ya, mengamalkan kesyirikan, ya, mengamalkan perkara-perkara yang sifatnya berbau bid'ah, ya, apalagi ya punya keyakinan bahwasanya orang yang sudah sampai kepada derajat wali misalnya, ya tidak lagi wajib ikut syariat Nabi. Mungkinkah itu disebut dengan Ahlussunnah? La wallah. Ya, tidak mungkin itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hakikat Ahlussunnah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, dan mengikuti para ulama setelahnya, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah dalam ilmu dan keyakinan, Imam Malik bin Anas, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita bisa lihat ya dalam kitab-kitab mereka dan telah tercantum dalam kitab-kitab mereka tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan, kami masih memiliki kesempatan untuk memberikan kesempatan bagi antum di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu? Dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan. Ustaz, kalau kita sedang berada di kamar mandi, terus ada orang yang bertanya apakah kita boleh menjawabnya di dalam kamar mandi itu, Ustaz?
Terus yang ini satu lagi Ustaz mengenai sholat 443, belum lama ini saya mendengari roja 443 itu hanya 2 kali salam, itu sahih yang diinikan oleh Aisyah itu Ustaz. Jadi enggak 22 rakaat terus 224 jadi 8 gitu, tapi 443 itu sahih katanya Ustaz. Jadi bagaimana yang ininya Ustaz gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Silakan. Kalau masalah sahih ya memang sahih, dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Iya, beliau salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Sahih hadisnya. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Iya, cuman masalahnya Aisyah tidak menjelaskan di situ 4 di situ dengan 2 tahiyat atau dengan 1 tahiyat. Silakan ya ibu cari sampai botak ya. Ada enggak riwayat yang menyebutkan Aisyah menyebutkan di situ Rasulullah ya 2 tahiyat atau 1 tahiyat. Nah, kita lihat riwayat yang lain tentunya. Ya, riwayat yang lain apakah ada ya yang menyebutkan tentang masalah ini. Ternyata kita dapati ada hadis lain Rasulullah pernah salat 4 rakaat. Ya salat sunnah dengan 2 kali tahiyat. Maka pada waktu itu ya pada asalnya pada salat sunnah itu hukumnya sama. Maka kita katakan bahwa untuk yang 4 rakaat ini boleh dengan 2 kali tahiyat. Ya. Namun yang paling utama adalah 2 ya, salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, karena itu yang dilafadzkan oleh Rasulullah dan diucapkan oleh Rasulullah SAW langsung. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Menjawab pertanyaan di kamar mandi. Tidak ada satupun hadis yang melarang kita untuk berbicara di kamar mandi, apalagi menjawab pertanyaan yang sifatnya memang ya dibutuhkan. Adapun hadis yang melarang ya untuk berbicara dan ngobrol di dalam kamar mandi, ya maka hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Allahu a'lam, sekira cukup. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.